kembali menjadi sorotan setelah tampil bersama sang suami Reno Barak di ajang Festival Film Cannes 2025. Salah satu foto unggahan di media sosial yang memperlihatkan Syahrini dalam balutan gaun putih pun langsung viral dan jadi sorotan. Tapi di balik gemerlapnya gaun dan pose manja Syahrini, kehadirannya bersama sang suami di salah satu ajang film paling bergengsi di dunia itu juga membuat dunia maya riuh oleh cuitan netizen. Banyak yang memuji, namun tak sedikit pula yang kepo dan mencari informasi. Seluruh cuitan netizen mencuat dari satu pertanyaan utama. Apa kolerasi Syahrini dengan hajatan para aktor dan aktris kelas wahid dunia itu? Rasa penasaran publik memang bisa dimaklumi. Lama tak terdengar kabar kiprahnya di dunia entertain, Syahrini mendadak muncul dengan cerita dan potret yang menyisakan selaksa tanya. Kembali, pertanyaan utama mengoyak akal publik. Film apakah yang pernah diperankan oleh Syahrini? Sampai-sampai pihak penyelenggara Festival Film Cannes mengirim undangan khusus agar wanita yang biasa disapa manja dengan sapaan Inces itu hadir dan melenggang di atas karpet merah. Di saat kita sebagai sesama anak bangsa berbangga hati melihat salah satu putri bangsa yang pernah menjadi ikon dunia hiburan tanah air tampil di ajang paling bergengsi itu, tiba-tiba seorang netizen atas nama Vivian Non-Official membuyarkan semuanya. Di laman media sosialnya, ia menuliskan sesuatu yang membuat kita tercengang. Sedih banget, lagi di LN kena nyinyir bule gara-gara artis inisial S datang ke Cannes Festival dari undangan jalur beli tiket, tapi ngeklaim dirinya dapat undangan resmi. Cannes Festival hanya untuk pemain film. Pemain film yang diundang pun bukan pemain film sembarangan atau ece-ece. Tapi siapapun bisa jalan di red carpet kalau beli tiketnya. Lebih lanjut, pemilik akun yang merasa kesal karena harus kena getah perasaan malu atas peristiwa ini menuliskan, "Sayang gak ada kepentingan sama kehidupan artis dan gak pernah ngefans sama artis manapun. Tapi impact pembohongan publik seperti ini kena ke warga Indo yang lagi tinggal di sana loh. Image Indonesia menjadi sangat bodoh dan memalukan." Di jajaran ajang perfilman, Festival Film Cannes memang menempati kasta teratas dalam dunia para insan perfilman. Karpet merah di ajang spektakuler itu telah memahat jejak-jejak para pesohor dunia yang tidak menjual sensasi, tapi mengibarkan panji prestasi. Sebagian dari mereka mungkin tidak populer, tapi popularitas bukan standar tunggal untuk melenggang di red carpet film Cannes. Bisa dipastikan aktor dan aktris yang warawiri di ajang ini adalah orang-orang dengan karir cemerlang. Nggak masalah, Reza juga ke sana gitu. Maksudnya buat saya itu festival film ya yang dirayakan seluruh dunia. Jadi Syahrini punya konsen ke sana itu cukup positif gitu. Film itu kan nggak se-eksklusif itu ya gitu. Jadi siapapun yang mau mengenal film dari artistiknya, dari industrinya, dari budayanya, itu tuh semua orang punya itu. Jadi ketika Syahrini datang ke sana ya berarti dia mau dapat sesuatu dari festival itu, berarti itu artinya positif. Memang siapapun berpeluang hadir di sekitaran ajang tersebut, karena selain jalur undangan khusus dan resmi, Festival Film Cannes juga membuka jalur tiketing atau membeli tiket. Harga tiket tergantung fasilitas yang akan didapatkan selama ada di sana. Lalu, benarkah Syahrini berpose di red carpet Festival Film Cannes karena support finansial dari sang suami? Atau memang Syahrini diam-diam mengukir prestasi di dunia akting sehingga membuat pihak penyelenggara Festival Film Cannes terkesima dan perlu mengundangnya untuk hadir di perhelatan Cannes 2025. Ya, festival Cannes itu memang festival paling tua gitu. Itu festival paling bergengsi. Memang filmmaker dunia ke sana
dengan berbagai culture, berbagai budaya, bahkan Oscar itu juga ke sana juga. Jadi memang selalu setiap perayaannya itu tidak dari kalangan festival, tidak dari kalangan industri, semuanya merayakan itu. Sebenarnya kayak gitu. Itu aja sih. Apapun jalan yang ditempuh Syahrini untuk bisa nampang di red carpet Festival Film Cannes, tentu itu adalah haknya sebagai pribadinya. Tapi yang dirasa sedikit mengusik adalah ketika diberitakan bahwa di ajang yang sama, Syahrini juga mendapatkan penghargaan khusus dari UNESCO. Siapapun yang menyebarkan informasi ini diduga melakukan kapitalisasi informasi agar publik terkesima. UNESCO dan Festival Film Cannes adalah dua lembaga yang berbeda. Tapi rupanya penghargaan itu memang sama sekali tidak berkaitan dengan dua hal tersebut. UNESCO yang dimaksud dalam penghargaan Syahrini bukan lembaga PBB yang membidangi pendidikan dan kebudayaan di dunia. Dan selanjutnya, penghargaan yang diterima Syahrini yakni Outstanding Achievement in Entertainment, Influence and Global Cultural Impact diberikan melalui platform Listen to Her Peril, sebuah acara yang kebetulan diadakan berdekatan dengan Festival Film Cannes. Sayangnya, tidak ada informasi lengkap dan detail sehingga terkesan dilemparkan biar ramai dan heboh saja. Bisa gitu. Jadi semua pelaku film itu tuh bisa diundang. Jadi tergantung bagaimana kontribusinya terhadap film di dunia. Sebenarnya kayak gitu. Mau filmmaker, mau artis, mau pegiat film atau semuanya tuh bisa. Sangat bisa sekali. Gitu. Tergantung bagaimana kontribusinya dia terhadap film di dunia. Pihak Syahrini sebagai objek informasi ini mestinya tampil meluruskan informasi yang terjadi. Sebab dia harus menjaga marwah dan wibawanya sebagai entertainer sejati. Meski sejak menikahi Reno, karir entertainmentnya sudah sepi informasi. Tapi alih-alih meluruskan informasi yang sangat substansial, Syahrini dan Aisyah Rani adiknya lebih memilih meluruskan citra dirinya dalam foto di red carpet yang oleh netizen disamakan dengan Mira Hayati, owner skincare yang doyan memakai banyak emas tapi berujung apes di dalam penjara. Jadi kita lagi cerita Getty. Eiffel Tower. Mbak I Getty. tell you the address because we have two Lagi people. cerita. Kan kayak gini tuh Dani, muka dia kan nggak kenapa-napa. Look, Emang gak kenapa? look, ini nggak pakai filter sama sekali. Enggak, Ya emang kan? kenapa-napa biasa aja. Biasa Tapi di Cegeti tuh kayaknya mungkin mengandung minyak tanah. Gimana sih Mbak? Saya akan mengabadikan. Dan langsung dipublish. Muka saya segede rumah. Nih ya, pemirsa, ini si Mbak Getty ini mukanya nggak gitu tuh, lihat. Tuh. Ini nggak pakai filter, no filter ya. Nih, nih, sini dekat. Mbak Getty itu jehong. Justru Mbak Getty itu Muka di saya. luar. Mbak Getty, kenapa Mbak main posting di Getty Mbak? Lalu muka saya segede rumah. Assalamualaikum. Halo Mbak Getty, Mbak Getty. Mas Getty ya? Hey, Mbak Getty Gimana hotelnya? Oke. bagus banget. Oh, oke. Enak kok. Senang. Tapi Dani. Happy. Makasih Pak RB. Terima kasih Pak RB. Terus sama telepon gitu. Terima kasih Pak RB. itu. Giant dan Diketahui bahwa Syahrini dan Reno Barak kini memilih menetap di Singapura, meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan di Indonesia untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan private. Pasangan selebritas ini terlihat menikmati momen-momen kebahagiaan mereka, terutama setelah kelahiran anak pertama mereka yang semakin melengkapi rumah tangga mereka. Syahrini yang dikenal aktif di media sosial kerap membagikan potret kebahagiaan bersama sang suami dan buah hati mereka. Dalam unggahannya,
Syahrini kerap menunjukkan sisi lain dari kehidupannya yang hangat dan penuh cinta. Mulai dari momen bermain bersama si kecil, perjalanan keluarga yang mewah, hingga suasana intim di rumah mereka yang elegan di Singapura, semuanya menunjukkan harmoni dan kebahagiaan yang mereka rasakan. Mirip siapa teh? Mirip Reno lah. Aduh, ini bener-bener baby Jepang banget. Matanya sipit, ada Masya Allah lucu banget. Kangen deh aku kesana lagi. Bener, tumpah gitu, bunder ya Allah Masya Allah. Lahir dengan sempurna, pipi kemerah-merahan, warna kulitnya merah-merah, itu sih akan putih pasti gitu. Ada Itu lucu perubahan banget. dari Syahrini sama atau belum? R itu rahasia kayaknya ya. Biar itu menjadi ranah beliau sebagai ibu dan ayahnya, biar Syahrini dan Reno yang harus memberitahukan siapa namanya gitu. Tapi kalau namanya belakangnya Barak udah pasti. Itu pasti, justru aku bener. Justru aku datang lebih dulu gitu ya, dan beberapa 7 bulanan juga aku datang ngasih informasi nanti akan begini, ya aku pasti info lah. Karena aku juga belum lama, 2 tahun yang lalu baru melahirkan Mariam. Jadi masih ingat betul rasanya setelah anestesinya nggak ada tuh akan gimana, terus belum proses pijit air susu ASI gitu ya, itu sangat sakit kan, luar biasa. Jadi aku kasih support itu, aku juga kasih ke Renoren, nanti sabar-sabar ya, pasti akan ada proses di mana beliau sebagai ibu tuh pasti akan ada, aduh sakit ini sakit itu pasti gitu, pasti itu akan ada. Tapi Syahrini sih luar biasa, sangat kuat. Ada riwe-riwenya, iyalah. Gendong juga kayak masih sikutnya kurang bawah gitu-gitu, masih kayak kaku-kaku gitulah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.